Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kembali pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, Taman Orang-orang Saleh, yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan hari ini kita masuk ke bab yang ke-13, Babun fi bayani kathrati turukul khair. Bab tentang penjelasan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Ya, ini maksudnya adalah banyaknya amalan-amalan saleh, beragamnya ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap muslim pasti bisa melaksanakan amalan saleh. Tidak ada alasan bagi seorang muslim apapun kondisinya, dimanapun dia berada, kecuali pasti dia bisa memilih dari sekian banyak amal-amal saleh yang mudah baginya. Bahkan nanti akan kita baca bahwa ada sebagian hadis menunjukkan betapa mudahnya melaksanakan kebaikan, betapa mudahnya amal saleh. Ya, tidak perlu uang, tidak perlu biaya, tidak perlu harta yang banyak. Setiap muslim bisa beramal soleh dan bisa mengharapkan pahala dari Allah, bisa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan bisa mendapatkan surganya. Dan di bab ini, di bab 13 ini ada kurang lebih 20 hadis atau 25 hadis. Tentu tidak bisa kita baca semuanya. Kita akan memilih khususnya 5 sampai 7 hadis di awal jika memang waktu mengizinkan bagi kita. Dan sebagaimana metode Al-Imam An-Nawawi di kitab Riyadhus Shalihin ini, bahwa setiap bab pasti beliau menyebutkan pertama kali adalah ayat-ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan bab ini. Baru kemudian setelah itu beliau menyebutkan banyak hadis
yang sesuai dengan bab ini. Ini metode yang cukup unik, metode yang cukup jelas, khususnya ketika beliau menempatkan dalam setiap bab judul, sehingga kita bisa mengetahui garis besar atau kesimpulan daripada bab ini. Sekali lagi, bab ini bab bayanu kathratu turukul khair, banyaknya jalan-jalan kebaikan. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah firman-Nya, "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim." Wa ma taf'alu min khairin, dan tidaklah kalian mengerjakan sebuah kebaikan. Nah, khair, kalimat khair di sini menurut kaidah bahasa Arab dia adalah bentuknya nakirah. Nakirah dan dalam siyaqu al-itsbat, dalam bentuk penetapan. Kalimat khair di sini menunjukkan beragamnya, banyaknya kebaikan. Yang tidak terbatas kebaikan apapun yang kita lakukan. Fa innallaha bihi alim, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui perbuatan baik tersebut dan pasti akan memberikan balasan dari kebaikan tersebut. Ya, sekecil apapun kebaikan tersebut dan apapun bentuknya, walaupun terlihat remeh misalnya, walaupun hanya misalnya tersenyum kepada saudara kita manakala kita menemuinya, maka ini termasuk daripada kebaikan dan pasti ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat lainnya, wa may ya'mal faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dalam ayat yang sama-sama kita hafal insyaallah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, barang siapa yang mengamalkan walaupun sebesar mithqala dzarrah, sebesar dzarrah di sini sebagian para ulama tafsir menafsirkannya dengan semut kecil. Yani sekecil apapun amalan perbuatan kebaikan kita, yarah, kita pasti akan mendapatkan, melihat balasannya. Yang sekecil apapun, walaupun ditimbang, ketika ditimbang ternyata dengan timbangan dunia terlihat seakan-akan sangat-sangat sedikit, bahkan disebutkan di sini dengan timbangan dzarrah, yakni sesuatu yang paling terkecil yang dikenal orang Arab saat itu adalah semut. Walaupun amalan tersebut terlihat remeh bagi manusia, tapi tetap pasti amalan tersebut akan mendapatkan balasannya. Kita akan melihat balasan. Maka jangan remehkan amalan baik apapun, walaupun remeh, walaupun kecil dilihat oleh manusia. Juga dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan fali nafsihi." Barang siapa beramal saleh, maka manfaatnya akan kembali kepada dirinya sendiri. Ini amalan saleh apapun pasti seorang muslim akan mendapatkan keuntungan darinya. Baik keuntungan dunia, dan tentu saja yang paling besar adalah keuntungan yang Allah Subhanahu wa taala simpan baginya di akhirat kelak. Apa yang di sisi manusia pasti akan hilang. Adapun balasan yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan pasti akan terus ada, kekal selamanya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu beliau menyebutkan banyak hadis. Wa ammal ahaditsu fa katsiratun jiddan. Adapun hadis-hadisnya maka kata Imam An-Nawawi katsiratun jiddan, banyak sekali. Wa hiya ghairu munhasirah. Hadis-hadis tentang bab ini tidak terbatas. Fanadhkuru tarafan minha, kami akan menyebutkan sebagian saja. Ini walaupun yang beliau sebutkan di sini 25 hadis, tapi ini seakan-akan adalah hanya sebagian kecil saja yang beliau sebutkan di bab ini. Masih banyak hadis-hadis lain yang beliau tinggalkan. Dan mudah-mudahan 5 atau sampai 7 hadis yang kita baca di pagi ini menjadi wakil bagi hadis-hadis lainnya yang tidak kita sebutkan. Hadis yang pertama dari Abi Dzar Jundub ibn Junadah radhiyallahu anhu qala,
dari sahabat Jundub ibn Junada, kunyahnya Abu Dzar. Beliau berkata, qultu ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling afdal? Ini amalan-amalan apa saja yang paling utama dalam Islam? Yang pertama adalah al-imanu billah. Yang kedua, wal jihadu fi sabilih. Qultu ayyur riqabi afdal? Qala anfasuha 'inda ahliha wa aktharuha thamanan. Qultu fa illam af'al? Qala tu'inu sani'an aw tasna'u li akhraq. Qultu ya Rasulullah, ara'aitu in dha'aftu an ba'dil amal? Qala takuffu syarraka 'anil nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Muttafaqun alaih. Jundub ibn Junada bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdal? Amalan-amalan apa saja ya Rasulullah yang paling utama? Nah, ini menunjukkan betapa para sahabat ini sangat menginginkan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan betapa para sahabat ini sangat bersemangat untuk beramal. Maka dari semua amalan-amalan yang mereka ketahui, mereka ingin mengetahui mana amalan yang paling utama dari semua amalan saleh. Ditanyalah oleh Jundub, mana yang paling utama dari semua amalan-amalan tersebut. Ini pertanyaan yang sangat bermanfaat baik bagi penanya maupun bagi seluruh kaum muslimin yang mengetahui hadis ini. Karena pertama, umur kita tentu semua mengetahui umur manusia sangat pendek. Kata Nabi SAW, pernah kita baca hadisnya, bahwa a'maru ummati baina sittin ila sab'in. Umur umatku, kata Nabi SAW, antara 60 sampai 70 tahun. Ya, dan 60 sampai 70 tahun itu tidak semua amalan saleh bisa kita lakukan. Maka mana yang paling utama? Ini yang sangat penting diketahui setiap muslim. Mana dari semua amalan-amalan saleh yang begitu banyak bentuknya, begitu beragam amalannya, mana yang paling utama? Maka Nabi SAW bersabda, yang pertama adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beriman kepada Allah, ada 3 hal yang penting dipenuhi agar kita sempurna dalam iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, beriman kepada uluhiyah Allah. Dan yang ketiga, beriman kepada al-asma was sifat. Adapun beriman kepada rububiyah Allah, maksudnya adalah beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Rabb, satu-satunya Rabbul Alamin. Rabb, kalimat Rabbun dalam bahasa Arab itu punya makna al-Khaliq, pencipta. Yang kedua al-Malik, penguasa. Dan yang ketiga al-Mudabbir, yang mengatur, yang mengurus alam semesta ini. Jadi kita meyakini, kita mengimani bahwa Allah lah satu-satunya yang menciptakan alam semesta, satu-satunya yang merajai dan menguasai alam semesta, satu-satunya yang mengatur dan mengurus alam semesta ini. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Tidak ada yang menguasai alam semesta ini kecuali Allah. Tidak ada yang mengatur dan memelihara alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mengimani uluhiyah Allah. Dan yang kedua ini merupakan konsekuensi daripada yang pertama. Ini manakala seorang muslim sudah meyakini bahwa Allah lah satu-satunya Rabb, satu-satunya pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta ini, maka sudah satu konsekuensi yang logis adalah setelah itu mengimani bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak disembah. Tidak boleh kita menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Sebagaimana
Tidak ada sekutu bagi Allah dalam menciptakan, mengatur dan merajai alam semesta ini. Begitu pula tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal beribadah kepadanya. Tidak boleh kita sekutukan Allah dalam hal beribadah kepadanya. Semua ibadah hanya kita persembahkan kepada Allah saja. Dan ini adalah ikrar kita setiap kita salat. Kita pasti mengatakan dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Dan sebagian kaum muslimin membaca doa iftitah yang masyhur, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, atau dalam riwayat lain wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya salatku wa nusuki dan semua ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin, la syarikalah. Kita mengikrarkan ini sejak awal salat, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Ya, sebagaimana Allah tidak punya sekutu dalam menciptakan, menguasai dan merajai alam semesta ini, begitu pula Allah tidak punya sekutu dalam hal kita mempersembahkan seluruh ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan poin kedua ini yang terkadang banyak dilanggar hatta oleh kaum muslim itu sendiri. Poin yang kedua ini banyak dilanggar, bahkan saya ulang, bahkan dilanggar oleh kaum muslimin itu sendiri. Meyakini bahwa Allah pencipta, penguasa, pengatur alam semesta, mengakui bahwa Allah lah yang maha memberikan rizki, mengakui bahwa Allah lah yang maha mengatur hidup dan mati, tapi terkadang kita masih menemukan adanya kaum muslimin yang melakukan kesyirikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini jimat-jimat, meyakini dan masih gandrung dengan dunia perdukunan, sihir. Dan ini terjadi di masyarakat, hal yang tidak bisa kita tolak. Dan semua ini membuat iman kita kepada Allah tidak sempurna. Bahkan ada sebagian amalan kesyirikan bisa jatuh ke dalam kekufuran, bahkan jatuh ke dalam tindakan mengeluarkan dia dari keislaman. Wa iyadzubillah. Walaupun dia mengatakan bahwa Allah pencipta, Allah penguasa, tapi ketika dia melakukan satu kesyirikan yang besar, maka ucapannya tidak ada manfaatnya di sisi Allah. Dan ini wajib bagi setiap muslim mempelajari apa itu iman kepada Allah, mempelajari tauhid. Bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah seafdal-afdalnya amalan. Kata Nabi SAW, ini adalah seafdal-afdalnya amalan, seutamanya amalan. Tauhid. Dan bahkan para ulama menyebutkan banyak faedah daripada tauhid. Di antaranya tauhid bisa menghapuskan dosa-dosa. Dengan mentauhidkan Allah bisa menghapuskan dosa-dosa. Bahkan dengan tauhid seorang muslim bisa masuk ke dalam surga tanpa adab dan tanpa hisab. Sebagaimana hadis tentang 70.000 umat Nabi Muhammad SAW yang nanti akan masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Siapa mereka? Nah, di antaranya mereka lah yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ingin menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab, menjadilah orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah, sekali lagi, ini adalah urutan pertama seafdal-afdalnya amalan, seutama-utamanya amalan, tauhid. Yang ketiga, al-imanu billah, yang ketiga yang menyempurnakan iman kita kepada Allah. Yang ketiga adalah mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala punya nama-nama dan sifat-sifat yang maha mulia, maha tinggi, maha indah, maha sempurna, sesuai dengan kesempurnaan Allah, sesuai dengan kebesaran Allah. Kita meyakini bahwa Allah As-Sami'ul Basir, maha mendengar lagi maha melihat. Kita meyakini bahwa Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah maha pengasih lagi maha penyayang, dan nama-nama lainnya yang kata Nabi SAW, barang siapa menghafal 99 nama-nama Allah,
dakhala al-jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahsa inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman wa man ahsaha dakhala al-jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dan disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 99. Ya, di antaranya, yakni angka 99 ini bukan pembatasan, banyak, bisa jadi banyak nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah sembunyikan. Namun yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dan yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam paling tidak 99. Barang siapa menghafalnya, memahaminya dan mengamalkan konsekuensinya, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Maka mempelajari al-asma was sifat, mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah ini hal yang penting juga dalam rangka untuk menyempurnakan iman kita kepada Allah. Inilah tiga makna daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kalau kita rinci satu persatu maka tidak akan cukup waktu sehari untuk menjelaskan. Ini tentu ini adalah hal-hal yang global yang bisa kita sampaikan, dan tentu setelah itu ditindaklanjuti dengan kita menambah referensi, menambah bacaan, membaca buku yang lainnya agar bertambah ilmu ini, dan harapannya adalah ilmu ini akan mengantarkan kita untuk beramal saleh. Setelah itu, setelah iman kepada Allah, al-jihadu fi sabilih, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik berjihad dalam arti bersungguh-sungguh dalam beramal, maupun jihad dalam arti bersungguh-sungguh dalam meninggalkan kemaksiatan. Ya, semua butuh jihad, butuh kesungguhan dalam beribadah kepada Allah, butuh jihad, butuh untuk bersungguh-sungguh. Dalam meninggalkan maksiat juga butuh bersungguh-sungguh untuk meninggalkan maksiat. Dan juga masuk ke dalam al-jihad fisabilillah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ma'ruf, yang merupakan makna daripada jihad fisabilillah. Dan tentu jihad fisabilillah yang kita lakukan adalah jihad yang syar'i. Jihad yang memang memenuhi syarat-syaratnya, bahwa ini memang jihad di jalan Allah. Di antaranya jihad ini harus dipimpin oleh umara, para pemimpin. Kemudian jihad ini bisa jadi ada yang fardu kifayah, bisa jadi ada yang fardu ain. Dan ini tentu butuh pembahasan yang panjang, dan tidak cukup dibahas semuanya di kesempatan subuh yang singkat ini. Dan banyak buku-buku yang berbicara tentang jihad fisabilillah, sekaligus juga meluruskan bagaimana makna jihad fisabilillah di buku-buku para ulama. Silahkan perbanyak referensi, baca buku-buku tersebut. Insya Allah bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Kemudian Jundub ibn Junadah tidak berhenti bertanya. Jadi walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjawab dua amalan yang paling utama yang dia tanyakan, Jundub ibn Junadah tidak berhenti bertanya. Dan ini menunjukkan bolehnya seseorang banyak bertanya demi ilmu, tentu saja demi ilmu. Bukan banyak bertanya dalam rangka untuk menghindar dari aturan syariat misalnya, atau banyak bertanya dalam rangka mendapatkan pengesahan dari dosa dia yang dilakukan. Ini terjadi. Ada orang bertanya untuk ilmu, ada orang bertanya untuk agar dia bisa beramal, ada orang bertanya dalam rangka untuk ngeyel, melawan, ada orang bertanya dalam rangka agar bisa mendapatkan jalan untuk dapat fatwa dari ulama mengesahkan dosanya. Nah, ini tentu tidak benar. Bertanya yang dilakukan Jundub ibn Junadah dan juga para sahabat lainnya adalah untuk ilmu dan amal. Setelah kita mengilmui, kita berusaha mengamalkannya. Jundub ibn Junadah tidak berhenti bertanya kedua kalinya, ayyur riqabi afdal. Ayyur riqab, ar-riqab dari kalimat raqabah. Dan ini punya dua makna. Ar-riqab di sini punya dua makna. Yang pertama, kalau bukan budak yang dibebaskan, seakan-akan kita membebaskan belenggu dari lehernya, atau bermakna sembelihan yang kita sembelih di lehernya. Ini mana dari kedua hal tadi yang paling utama? Ini bagaimana menyembelih hewan kurban yang paling utama, dan bagaimana kita membebaskan budak yang paling utama. Pada zaman itu masih ada budak. Maka kata Nabi SAW,
anfasuha inda ahliha, tentu saja yang paling berharga bagi pemiliknya. Nah, apakah itu bentuknya budak yang kita bebaskan, pada zaman itu masih ada perbudakan, atau sembelihan hewan kurban, tentu yang paling berharga. Ini bukan kita pilih yang paling jelek, bukan kita pilih yang paling murah misalnya, naudzubillah. Kita pilih yang paling berharga. Dan Nabi SAW bahkan merinci wa aktsaruha thamanan, yang paling berharga harga, yang paling banyak harganya, yang paling mahal harganya. Ini menunjukkan bahwa ini bersedekah ini sesuatu yang dianjurkan dalam Islam, tapi tentu sebaik-baiknya sedekah adalah diantaranya menyembelih hewan kurban yang paling mahal atau membebaskan budak yang paling mahal. Ini diperbolehkan dalam syariat, bahkan yang paling utama. Qultu, Jundub ibn Junadah bertanya kembali ketiga kalinya, fa illam af'al, kalau saya tidak bisa melakukan yang kamu sebutkan tadi ya Rasulullah, yakni hanya sebagian saja bisa saya lakukan, maka Nabi SAW memberikan amalan lainnya. Dan ini menunjukkan sekali lagi, ini hadis yang memang tepat ditempatkan oleh Al-Imam An-Nawawi di bab ini, banyaknya jalan kebaikan. Maka Nabi SAW akhirnya merekomendasikan amalan yang lain, wa tu'inu sani'an, membantu orang fakir, membantu orang miskin, au tasna'u li akhraq, atau membantu orang yang la yutkinu ma yuhawilu fi'lah, membantu orang yang memang butuh bantuan dalam hal yang dia tidak mampu melakukannya dengan sempurna. Dan ya, kalau kita lihat misalnya ada orang melakukan suatu amalan soleh, hanya saja tidak sempurna amalan soleh tersebut, bantu dia, ajari dia. Anak kecil misalnya tidak mampu membaca Al-Quran dengan lancar, ajari. Anak kecil tidak bisa melaksanakan sholat dengan sempurna, diajari. Maka ini termasuk daripada amal soleh yang seutama-utamanya amalan soleh. Nah, sekali lagi ini mudah dilakukan setiap muslim dan tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan. Qultu ya Rasulullah, ara'aita in dha'aftu an ba'dil amal. Lagi-lagi Jundub ibn Junadah bertanya keempat kalinya, ya Rasulullah, bagaimana menurutmu kalau seandainya saya tidak bisa melaksanakan semua amal-amalan tadi, jadi saya hanya mampu melakukan sebagian saja, saya tidak bisa melakukan semuanya. Maka Nabi SAW bersabda, takuffu syarraka anin nas. Lagi-lagi Nabi SAW merekomendasikan amalan lainnya yang banyak, yang beragam. Maka kata Nabi SAW, paling tidak engkau berupaya menahan dirimu agar tidak menimbulkan keburukan bagi orang lain. Lihat sampai ke tingkat ini. Tidak bisa semua tadi atau hanya sebagian saja bisa dilakukan. Maka jangan sampai engkau ketinggalan yang satu ini. Yang paling mudah adalah jangan sampai orang lain mendapatkan mudarat dari kita, dari apapun bentuknya. Apakah lisan kita yang menimbulkan mudarat bagi orang lain dengan mencaci, memaki misalnya, menggibah, namimah. Tahan itu semua agar orang lain tidak mendapatkan keburukan dari kita, baik dari lisan, dari tangan, bahkan dari isyarat mata kita yang bisa jadi menyakitkan orang, isyarat tangan, isyarat kaki, isyarat tubuh misalnya untuk menghina seorang muslim. Ini semua hendaknya kita berupaya untuk meninggalkannya. Fa innaha shadaqatun minka ala nafsik, karena dengan menahan agar kita tidak menimbulkan mudarat bagi orang lain, ini adalah sedekah. Ini adalah sedekah untuk dirimu sendiri. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini juga sangat jelas menunjukkan betapa banyaknya amalan, betapa beragamnya amalan saleh. Mulai dari yang paling utama, yang paling tinggi adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah, sampai ke yang paling terendah, yang paling mudah,
yang bisa jadi banyak orang meremehkannya, yakni berupaya agar tidak mengganggu orang lain, berupaya agar orang lain tidak mendapatkan mudarat dari kita, baik dari lisan kah, tangan kah, kaki kah, atau dari tulisan kita yang membuat orang lain mendapatkan mudarat. Ini kita jauhi sejauh-jauhnya. Dan ini menunjukkan bahwa tidak ada muslim kecuali pasti mampu melaksanakan amalan-amalan. Tidak mungkin amalan-amalan ini amalan yang jauh dari jangkauan kita. Semua amalan-amalan yang disyariatkan dalam Islam masih di bawah kesanggupan seorang muslim. Ada Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Hadis kedua, bayangkan Pak, kalau kita baca 25 hadis, jam berapa kita selesai? Tentu tidak akan cukup waktunya. Mungkin bisa jadi saya akan kurangi jadi 3 hadis, 3 atau 4 hadis. Mohon kesabarannya yang sudah mengantuk. Sebentar lagi insya Allah selesai, kita bisa istirahat insya Allah di rumah. Yang kedua, juga dari Jundub ibn Junadah, juga dari sahabat yang sama, Abu Dzar radhiyallahu an, Jundub ibn Junadah radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Ya, tidaklah datang pagi hari kecuali wajib atas seluruh persendian manusia, wajib ada sedekahnya. Hatta persendian yang Allah SWT beri persendian, yakni pertemuan antara dua tulang, ini namanya sulama atau mafsil. Dan Nabi SAW menyebutkan di bab ini, masih di bab ini ada hadisnya, bahwa jumlah persendian manusia, dan ini terbukti pada zaman kita. Silakan Bapak googling. Ini salah satu bukti mukjizat dan kebenaran Nabi SAW. Nabi bukan orang yang terpelajar. Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi Nabi SAW mendapatkan wahyu bahwa persendian manusia itu ada sittin wa thalathimi'ah. Ada 360 persendian. Silakan Bapak googling nanti sampai di rumah. Lihat di dunia kesehatan, dunia kedokteran, anatomi tubuh manusia. Nabi SAW sudah mengatakannya 15 abad yang lalu bahwa ada 360. Padahal tentu Nabi SAW bukan seorang dokter. Tentu Nabi SAW bukan ahli anatomi. Tentu Nabi SAW tidak pernah membaca sebelumnya, referensi sebelumnya. Mungkin bisa jadi ada tuduhan, kalau Nabi bisa baca, bayangkan kalau Nabi bisa baca dan bisa tulis, pasti akan ada tuduhan. Bisa jadi Nabi SAW membaca referensi kedokteran sebelumnya. Itu semua tertolak. Nabi SAW sampai wafatnya la yaqra wa la yaktub, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ini satu keutamaan, bukan kekurangan. Tidak bisa baca dan tidak bisa tulis bagi Nabi SAW ini bukan kekurangan, bahkan kesempurnaan. Sehingga tidak ada ketuduhan kepada Nabi SAW bahwa Nabi SAW mempelajari, mengetahui 360 persendian ini dari referensi sebelumnya. Tidak mungkin, mustahil. Nah, 360 persendian ini setiap paginya ada kewajiban sedekahnya, Pak. 360 ini dalam rangka bersyukur kepada Allah atas sehatnya, atas sempurnanya kita. 360 persendian. Dan ini manusia yang sempurna. Tentu terlepas dari faktor kecelakaan misalnya, sehingga beberapa persendian patah, hilang, tercecer entah kemana. Tapi manusia yang sempurna segini persendiannya, 360 persendian. Nabi SAW yang langsung menjelaskannya kepada kita. Dan setiap paginya ada kewajiban sedekah. Lalu Nabi SAW mengatakan mudah cara membayarnya. Nabi bersabda, fa kullu tasbihatin shadaqah. Setiap ucapan subhanallah, tasbih itu sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqah, dan setiap ucapan alhamdulillah juga sedekah. Wa kullu tahlilatin, dan setiap kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan juga sedekah.
Wa kullu takbiratin shadaqah, dan setiap takbir juga sedekah. Yani mudah sekali bersedekah. Yani apakah orang butuh uang Pak untuk mengeluarkan sedekah dalam hal ini ketika kita mengetahui hadis ini? Tidak. Yani tidak ada alasan saya tidak punya uang, saya tidak bisa bersedekah, saya kurang mampu. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir ini sedekah. Satu tasbih, satu sedekah. Satu tahmid, satu sedekah. Dan begitu seterusnya. Berarti untuk bisa membayar 360 persendian ini bisa tidak Pak? Sangat-sangat memungkinkan. Dilakukan setiap muslim. Tidak ada alasan untuk tidak membayar 360 persendian ini. Wa amrun bil ma'rufi shadaqah, dan menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Wa amrun bil ma'ruf shadaqah wa nahyun an munkar shadaqah. Menyuruh orang berbuat kebaikan sedekah, mencegah orang dari perbuatan kemungkaran juga sedekah. Wa yujzi'u min dzalika raka'atani yarka'uhuma minad duha. Dan dari semua itu cukup kalau kita ingin membayar 360 sedekah daripada persendian kita, cukup dengan melaksanakan 2 rakaat di waktu duha. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim. Maka dari hadis ini menunjukkan sekali lagi banyaknya amal soleh, beragamnya ketaatan, mudahnya amal soleh, tidak ada yang berat. Dan diantaranya yang bisa dengan mudahnya kita membayar sedekah untuk 360 persendian sebagai bentuk rasa syukur sempurnanya 360 persendian kita adalah ini: takbir, tasbih, tahmid, tahlil, dan yang paling mudah adalah 2 rakaat salat duha. Maka nanti setelah hari sekarang sudah syuruk sudah tiba. Syuruk yakni terbitnya matahari, kita tunggu sampai 10 sampai 15 menit ke depan. Kita nanti salat subhatud duha, duha di waktu awal. Yani istilah salat syuruk ini tidak tepat. Kalau kalimat syuruk artinya apa? Syuruk itu terbitnya. Boleh tidak kita sholat saat terbit matahari? Tidak boleh. Yang dilakukan adalah menunggu sampai beberapa saat, 10-15 menit, baru itu sholat, namanya sholat subhatud duha, sholat duha di awal, 2 rakaat sebelum kita meninggalkan masjid ini dan sebelum kita menyicipi hidangan yang sudah disiapkan. Mudah sekali insya Allah untuk membayar 360 kewajiban sedekah dari seluruh persendian kita. Hadis ketiga, wa anhu aidan, untuk agar kita bisa salat duha nanti bersama Pak, mungkin kita 10-15 menit nanti. Izinkan saya untuk membaca sampai 5 hadis. Mohon kesabarannya, sudah mengantuk. Yang ketiga, wa anhu aidan, juga dari Jundub ibn Junadah. Hadis yang ketiga juga sama, dari Jundub ibn Junadah. Dari Abu Dzar Jundub ibn Junadah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pernah ditampakkan oleh Allah amalan umatku, baik amalan yang baik maupun amalan yang buruk. Nabi SAW pernah diperlihatkan oleh Allah, tidak disebutkan dalam hadis ini di saat kapan, tapi pernah terjadi saat Isra dan Mi'raj. Nabi SAW diperlihatkan amalan-amalan umatnya dan bagaimana balasannya. Ini hal-hal yang diperlihatkan oleh Allah dari hal-hal yang gaib. Allah yang memperlihatkannya kepada Nabi SAW. Dan diantara yang diperlihatkan kepada Nabi, amalan umat Nabi SAW, husnuha, hasanuha, yang baik maupun yang sayyi'uha, maupun yang buruk. Fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu 'anit tariq. Saya mendapati di antara bukan satu-satunya, di antara amalan-amalan paling baik yang saya diperlihatkan oleh Allah adalah gangguan yang dihilangkan dari jalan.
gangguan, apapun bentuknya gangguan itu. Sehingga dari sini Pak, jalan sebenarnya jangan dibuat sulit bagi orang untuk melewatinya. Nah, kita di sini jelek, kita mengeluh, bagus, banyak dibuat tanggul, menyulitkan sebagian kaum muslimin. Ada alasannya takut nanti anak-anak bermainnya bukan di jalan. Secara hukum asalnya di mana anak-anak bermain? Di jalan. Hukum asalnya tempat bermain. Ini penting ada dalam setiap perumahan itu ada tempat bermain khusus buat anak-anak, bukan di jalan. Berbahaya di jalan. Maka ini yang pertama, al-adha yumatu anat thariq, gangguan yang dihilangkan dari jalan, entah itu kotoran, entah itu paku. Ada orang belum lama ini tertangkap Pak, ternyata suka menyebarkan apa di jalan? Paku, sengaja. Sedangkan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk amalan baik, menghilangkan gangguan dari jalan. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis ini serendah-rendahnya cabang iman. Ini orang beriman pasti melakukan ini. Gangguan apapun pasti dia singkirkan. Itu tanda orang beriman. Bukan menimbulkan gangguan di jalan, menimbulkan kesulitan di jalan. Nah, sengaja membuang kotoran misalnya di jalan, tidak pantas sebagai seorang muslim membuang kotoran di jalan, atau membiarkan adanya bahaya di jalan yang bisa menimbulkan kecelakaan. Ini serendah-rendahnya cabang iman dalam sebagian hadis. Bahkan uniknya di sini saya baru saja baca, Al-Imam Ibn Ruslan mengatakan, saya mendengar dari guru-guru kami, ini hal yang unik yang saya baru saja temukan pagi ini, annahu yanbaghi liman arada qudah aw adha an tariqil muslimin an yaqula inda akhdhihi li izalatiha la ilaha illallah. Hendaknya, ini nasihat para ulama terdahulu, hendaknya orang-orang kalau hendak menghilangkan gangguan dari jalan, hendaknya dia sambil mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Untuk apa? Liyajma'a baina adna syu'abil iman wa a'laha wa hiya kalimat tauhid. Agar dia melakukan dua hal sekaligus. Ketika dia menghilangkan gangguan dari jalan, dia lalu mengucapkan la ilaha illallah, dia telah mengumpulkan dua amalan yang merupakan cabang-cabang iman. Yang pertama, cabang iman yang paling utama, kalimat tauhid, dan cabang iman yang terendah, menghilangkan kotoran dari jalan. Nah, ini hal unik yang baru saja saya dapatkan tadi menjelang subuh. Dan ini hal yang dinasihati kepada kita dari para ulama terdahulu. Jadi ketika kita buang sampah misalnya Pak, dari jalan, menghilangkan kotoran sambil kita mengucapkan la ilaha illallah, agar mengumpulkan apa tadi? Dua cabang iman. Cabang iman yang paling tinggi la ilaha illallah, cabang iman yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Kemudian wa wajadtu fi masawi'i a'maliha, dan aku mendapati kalau tadi amalan baik umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diperlihatkan kepada Nabi. Adapun yang saya temukan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari amalan-amalan buruk umatku adalah an-nakha'ah, dahak, ludah. Ya, an-nakha'ah ini khusus yang keluar dari ujung sini, Pak. Tempat keluarnya makhraj kha. Bukan sekedar ludah. Naudzubillah, ada dahaknya. Disebut nakha'ah karena keluar dari makhraj huruf kha. Nakha'ah. Ini juga hal yang menjijikkan, yang dari amalan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah dari amalan tersebut. Maka dan pada waktu itu takunu fil masjid, ada di masjid, la tudfan, karena masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu Pak masih apa? Lantainya masih tanah. Kalau para sahabat sujud, maka akan terlihat bekas debu-debu di ininya. Ada sebagian orang meludah, lalu dia ludah di masjid, entah di hadapannya, entah di kanan atau di kirinya.
Dan Nabi SAW pernah melihat di dinding masjidnya ada ludah, ada dahak. Nabi SAW menghapusnya, menghilangkan. Hendak wajib bagi setiap muslim yang menemukan kotoran di masjid untuk dibuang, dihindari. Pada zaman kita sekarang tidak ada lagi tanah yang kita sujud di atas tanah tersebut. Kita pakai sejadah, pakai lantai yang bagus ini, alhamdulillah. Tapi masih bisa dilakukan amalan ini dengan menghilangkan kotoran-kotoran dari masjid. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Muslim. Satu hadis yang terakhir, izinkan saya membacakan yang keempat, juga dari Jundub ibn Junadah radhiyallahu anhu. Sudah berapa hadis kita baca, Pak? Dan semuanya dari Jundub ibn Junadah radhiyallahu anhu. Abu Dzar, Jundub ibn Junadah radhiyallahu anhu, anna nasan qalu, para sahabat, sebagian sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlu duthuri bil ujur. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kaya, orang-orang berduit di antara kami melampaui kami dengan pahala-pahala besar. Ya, orang-orang yang punya fulus, orang-orang yang punya uang melampaui amalan-amalan soleh mereka dengan amalan kami yang kami para fuqara wal masakin ini. Yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kita salat. Ini orang kaya salat sebagaimana orang miskin juga salat. Wa yasumuna kama nasum, mereka berpuasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan mereka, keutamaan mereka dibandingkan dengan fuqara wal masakin, mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Dan ini yang tidak dimiliki fuqara wal masakin. Dan jangan salah paham di sini, ma'asyiral ikhwah, jangan salah paham, ini bukan sahabat mengeluh kemiskinan. Bukan mengeluh, tapi mengeluh dia amalannya kalah dengan amal orang kaya. Bukan mengeluh kemiskinan, bukan. Mengeluh karena amalannya kurang, merasa kurang. Orang-orang berduit bisa melampaui mereka dengan sisa-sisa harta mereka yang mereka infakkan, kelebihan harta mereka yang mereka infakkan. Sedangkan kami tidak bisa. Jadi mengeluh, kami tidak bisa berlomba-lomba dengan mereka dalam amalan soleh. Mereka punya kelebihan, kami tidak. Ya seakan-akan, mereka mengatakan, apakah ada amalan yang bisa membuat kami setara dengan mereka? Seakan-akan begitu. Pertanyaan para sahabat Nabi SAW. Sekali lagi, bukan asyakwa minal faqr, bukan mengeluh kemiskinan, bukan. Tidak boleh seorang mengeluh karena Allah SWT memberikan yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ada orang yang memang Allah beri rezeki segini, ada yang sedikit, ada yang banyak. Kita berusaha ridho untuk menerima apa saja yang Allah berikan kepada kita. Qanaah. Ini sebuah kanzun, kata sebagian hadis. Al-qanaatu kanzun. Harta yang paling besar adalah manakala orang diberikan qanaah, merasa cukup. Ini luar biasa. Kalau orang sudah merasa cukup walaupun sedikit, ya sudah. Ini luar biasa. Ini harta terbesar seorang muslim. Al-qanaah. Maka Nabi SAW mengatakan kepada mereka, seraya merekomendasikan beberapa amalan, bahkan banyak amalan yang mudah-mudahan dengan demikian mereka bisa setara dengan orang kaya. Maka Nabi SAW bersabda, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi kalian cara untuk bersedekah walaupun dengan tidak uang, walaupun dengan bukan dengan uang. Kata Nabi SAW, inna bikulli tasbihatin sadaqah, setiap tasbih, satu sedekah. Berarti kalau 100 tasbih, 100 sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah, setiap takbir, satu takbirnya dianggap satu sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah, dan setiap tahmid juga sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, dan juga setiap tahlil yang kita ucapkan, kalimat la ilaha illallah, juga sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah, memerintahkan berbuat kebaikan juga sedekah, dan mencegah orang dari perbuatan keburukan juga sedekah. Yani semua
Bisa dilakukan. Orang tidak perlu menjadi orang kaya untuk bisa sedekah. Setiap muslim pasti bisa sedekah. Tidak mungkin tidak. Tidak ada alasan tidak sedekah. Tidak mampu dengan uang, maka dengan ini. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan kata Nabi SAW, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dan ketika seorang laki-laki mendatangi istrinya, ini adalah sedekah. Sampai ke tahap demikian. Seorang laki-laki mendatangi istrinya, sedekah. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, seakan-akan menunjukkan keheranan, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatah wa yakunu lahu fiha ajrun, yani seseorang timbul syahwatnya kemudian mendatangi istrinya, ini sedekah? Maka kata Nabi SAW, Nabi tidak mengatakan iya atau tidak, tapi Nabi SAW membuat perumpamaan. Ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi wizr? Bagaimana menurutmu kalau seandainya dia lakukan yang haram? Yani dia tidak datangi istrinya, dia berzina, naudzubillah. Bukankah itu haram? Bukankah itu dosa? Iya, kata para sahabat. Kalau begitu, ketika datang kepada yang halal, maka dia mendapatkan sedekah. Nah, sebagaimana kalau ditempatkan di tempat yang haram, maka ini dosa. Maka kalau ditempatkan di yang halal, maka dia adalah pahala dan sedekah. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim, dan kiranya ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, yang melahirkan amalan saleh. Innahu waliyudzalika wal qadir alaih. Apakah ada pertanyaan, Pak, dari apa yang kita bahas? Kalau tidak ada, saya tutup. Sudah cukup mungkin Pak Qasim ya. Baik, kita tutup. Subhanallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.